Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Yang beraktivitas hari ini, seberat apapun pekerjaannya, sesulit apapun tantangannya, jangan lupa tetap bahagia. Karena bahagia akan merubah hidup Anda. Baiklah teman-teman semuanya, video kali ini saya akan membagikan sebuah tips sukses dalam bimbingan maupun ujian skripsi. Karena dalam proses bimbingan skripsi banyak sekali mahasiswa yang menggunakan kata atau mengucapkan kata-kata yang negatif, sehingga timbullah hubungan yang tidak kondusif, tidak harmonis dengan pembimbing maupun penguji skripsi Anda. Jika teman-teman ingin sukses saat bimbingan maupun sidang skripsi, maka sebaiknya dalam proses komunikasi teman-teman harus bersikap jujur kepada dosen pembimbing saat bimbingan, dan jujur pada dosen pembimbing maupun dosen penguji pada saat sidang skripsi. Jangan teman-teman menolak saran atau pendapat dari pembimbing atau penguji apabila mereka menemukan kesalahan, kekurangan dalam draft skripsi teman-teman semuanya. Jadi akui saja kesalahan teman-teman, diskusikan secara ilmiah dan bersikap dewasa. Tidak usah melawan maupun membantah. Memang mahasiswa perlawanannya tidak agresif, tetapi seringkali mahasiswa menunjukkan sikap keras kepala, ingin mempertahankan pendapatnya dengan mengucapkan kata tapi. Jangan ucapkan kata tapi. Ingat teman-teman semuanya, karena kata tapi berasal dari kata tetapi, adalah menunjukkan kata perlawanan. Dalam konteks ini, janganlah teman-teman melawan dosen pembimbing maupun dosen penguji dengan kata tapi. Contohnya, saya sangat sepakat dengan Bapak, tapi Pak, saya sangat setuju dengan Ibu, tapi Bu, kondisi sekarang susah Bu, tetapi Pak, revisinya terlalu sulit. Itu adalah kata yang sering diungkapkan atau diucapkan oleh mahasiswa saat bimbingan dengan dosen pembimbing maupun saat ujian skripsi dengan dosen penguji. Dan itu merupakan kata yang tabu yang sering diungkapkan oleh mahasiswa. Itu artinya teman-teman sedang melakukan perlawanan atau pertentangan dengan dosen. Itu artinya teman-teman sedang melakukan perlawanan, dan itu tidak disukai karena melakukan pertentangan dengan apa yang telah disarankan oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji. Teman-teman harus pahami dan ketahui bahwasanya tugas seorang dosen pembimbing ialah membimbing kamu, mengarahkan kamu ke arah yang lebih baik lagi agar teman-teman cepat lulus. Lalu bagaimana kalau ada perbedaan pendapat? Buktikan pendapat teman-teman dengan secara benar dan secara ilmiah. Kalau misal pada saat itu lagi stuck, tidak ketemu kata sepakat, ya sudah, teman-teman terima dulu yang menurut teman-teman tidak sepaham, tidak sejalan dengan pikiran, dan tidak sesuai dengan keinginan teman-teman. Ya, teman-teman pulang dulu, dan kemudian teman-teman cari teori secara ilmiah. Mungkin teorinya ditambah, latar belakangnya dipertajam, permasalahannya dipertajam, sehingga masalah yang kelihatan betul masalah yang ingin teman-teman teliti. Teman-teman datang lagi di pertemuan berikutnya
Jadi menjelaskan apa yang akan teman-teman teliti itu adalah betul-betul ingin dilaksanakan. Jawabannya dengan ilmiah, bukan dengan perlawanan dengan kata tetapi Pak, tetapi Bu. Jadi itu yang harus dipahami teman-teman semuanya saat teman-teman ingin bimbingan maupun saat melaksanakan sidang skripsi. Bila teman-teman diarahkan ini pendekatannya kuantitatif, tapi teman-teman bilang, tapi Pak saya milihnya kualitatif. Nah, kalau teman-teman ingin penelitian kualitatif berarti harus dirubah. Karena sesungguhnya dalam judul itu harus sudah tergambarkan pendekatan yang akan digunakan. Kemudian harus tergambarkan analisisnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman bawa judul, kalau pendekatannya kualitatif, berarti judulnya itu harus sudah menggambarkan pendekatan kualitatif. Dan kemudian analisisnya dan hipotesisnya sudah dituangkan di dalam judul itu teman-teman semuanya. Jadi jangan teman-teman bawa ke dosen penelitian kualitatif, tapi teman-teman bawa judulnya kuantitatif. Jadi jangan aneh kalau ada dosen yang tidak kuat dilawan atau tidak suka ditentang, mahasiswa diusir dari ruangannya. Padahal mahasiswa sendiri yang salah, keras kepala dan tidak mau mendengarkan arahan dari dosen pembimbing. Sebagai kesimpulan, saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwasanya faktor keberhasilan dalam proses bimbingan maupun ujian sidang skripsi, yang pertama, teman-teman harus pahami dan teman-teman harus sadari bahwasanya teman-teman sudah mendapatkan dosen yang berkompeten di bidangnya. Yang kedua, itu semua sudah di SK-kan. Lalu bangun komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing. Bisa juga pendekatan melalui interpersonal atau dengan media. Mungkin saja ada dosen yang lebih suka ditambah dengan media WA atau email. Jadi kamu sebagai mahasiswa harus cerdas, harus stabil emosinya, dan harus sehat lahir dan batin, dan memiliki motivasi yang tinggi dalam proses bimbingan skripsi atau sidang skripsi. Dan yang pasti teman-teman harus lebih tekun dan giat lagi. Jadi teman-teman ikuti saja irama bimbingan tersebut. Dan secara umum sederhananya kamu harus nurut kepada pembimbing. Karena pembimbing itu ibarat orang tua kamu yang akan membimbing kamu memperbaiki yang salah, menambah yang kurang, mengurangi yang lebih. Jadi intinya teman-teman harus nurut agar tidak terjadi pertentangan-pertentangan yang menyebabkan komunikasi tidak lancar. Bahaya teman-teman, nanti mempengaruhi tahapan pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi usahakan teman-teman pertemuan pertama dengan dosen pembimbing itu memberikan kesan yang terbaik. Baiklah teman-temanku semuanya, mohon bantuan dan supportnya. Dukung terus channel ini agar channelnya berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa ya teman-teman. Jangan lupa ya subscribe, like, share, dan nyalakan loncengnya.